Halo teman-teman, gimana nih kabar kalian semua? Semoga tetap sehat ya. Pada video kali ini aku akan meringkas series Netflix berjudul Inventing Anna. Series ini diangkat dari kisah nyata Anna Delvey, seorang sosialita bodong yang sempat viral beberapa waktu lalu. Sebelum kita mulai, buat kalian yang belum subscribe dulu ya. Langsung aja kita bahas Inventing Anna episode 1-9. Anna Sorokin, atau yang lebih dikenal dengan Anna Delvey, seorang wanita muda yang mengaku bangsawan, ditangkap karena telah menipu hingga ribuan dolar untuk hidangan mewah, kamar hotel mewah, dan pesawat jet pribadi. Ia juga menipu sosialita Manhattan, memperlakukan orang-orang terkenal di dunia seni, properti, mode, dan Wall Street. Seorang pengacara dari surat kabar Manhattan bernama Vivian sangat ingin meliputnya, karena menurutnya Anna bukanlah wanita muda yang bodoh. Tapi atasannya tidak mengizinkan. Ia pun keluar diam-diam ke pengadilan dan menyaksikan sidang Anna. Ia kemudian mengikuti pengacara Anna untuk mendapatkan informasi. Namun, pengacaranya tidak memberikan komentar sedikit pun. Ia menulis dan mengirim surat permohonan wawancara untuk Anna. Anna Delvey yang ditahan di Pulau Rikers itu pun menghubunginya. Vivian mendatangi penjara itu dan menunggu sangat lama sesuai dengan prosedur. Pengacara Anna menemui jaksa penuntut umum agar kasus kliennya tidak disidangkan. Jaksa itu menolak karena menilai kejahatan yang dilakukan Anna mempermalukan Amerika. Ia menawarkan kesepakatan agar kasus ini tidak disidangkan, mengingat bukti kejahatannya sangat banyak. Vivian dan Anna akhirnya bertemu. Anna tidak mau diwawancara. Anna menceritakan bahwa tuntutan jaksa tidaklah benar. Ia bukan seperti yang diberitakan. Ia hanya sedang membangun bisnisnya sendiri, namun tidak ada yang mempercayainya. Vivian ditegur atasannya karena tidak mengerjakan tugas yang diberikan, malah tertarik dengan kasus lain. Vivian terus memohon kepada atasannya agar diberikan waktu, karena ia yakin ada sesuatu dengan Anna, dan media lain tidak ada yang berhasil mewawancarai Anna. Ia pun diberi waktu 2 minggu. Ia bersama rekan-rekannya di kantor meneliti dokumen tentang Anna. Mereka menemukan kebanyakan hotel tempat Anna menginap menuntutnya. Namun ada satu hotel yang tidak, yaitu 12 George Hotel. Ia pun mendatangi hotel itu dan bertemu salah satu resepsionis bernama Nev. Ia menanyakan tentang Anna, namun Nev mengaku tidak mengenal Anna. Vivian menghubungi semua orang yang pernah berfoto dengannya di Instagram. Ia menemukan jawaban mereka berbeda-beda ketika ditanya tentang Anna, dan kadang bertolak belakang, terlebih soal sumber kekayaannya. Vivian kembali mendatangi Anna di penjara dan menanyakan kenapa semua orang menggambarkannya berbeda. Anna malah menceritakan tentang fasilitas yang didapatkan pengunjung jika bertemu secara VIP. Ia juga mengomentari style Vivian yang menurutnya style orang miskin dan masih menolak wawancara. Anna belum memutuskan apakah ia akan menerima kesepakatan yang ditawarkan jaksa atau tidak. Melihat kegigihan Vivian, ia menerima kesepakatan itu. Vivian tidak lagi punya waktu untuk mewawancarai Anna. Ia sangat kecewa. Vivian kembali melihat foto-foto Anna yang ia tempelkan di dinding kamar calon bayi mereka. Ia mengelompokkan foto-foto itu dan menemukan Nev ternyata sering terlihat di foto-foto Anna. Ia pun kembali mendatanginya ke hotel. Nev tidak mau buka mulut. Ia hanya menekankan apapun keputusan yang diambil Anna adalah yang terbaik, karena Anna adalah wanita yang cerdas. Vivian masih belum menyerah. Ia kembali mendatangi Anna, tapi kali ini ia berkunjung sebagai VIP. Ia berusaha meyakinkan Anna untuk tidak menerima kesepakatan, karena walaupun ia hanya dipenjara 4 tahun, tetap saja orang-orang akan mengenalnya sebagai sosialita bodong dan penipu.
Vivian berjanji akan membuat Anna terkenal sebagai orang yang benar-benar kaya jika ia menolak kesepakatan dan mau disidang. Anna pun menyetujuinya. Vivian mulai menemui orang-orang yang mungkin mengenal Anna. Ia menemui Val, seorang yang bekerja di dunia fashion. Ia mengagumi Anna karena menurutnya Anna sangat sempurna, punya selera yang bagus dan susah untuk didekati. Ia menyarankan Vivian untuk menemui pacar Anna, Chase, yang merupakan founder perusahaan WEG. Vivian tidak menemukan satupun foto Chase di feed Anna. Setelah diselidiki, ternyata Anna dan Chase punya foto di lokasi yang sama di feed IG mereka. Val juga menceritakan kedekatan Anna dengan sahabatnya Nora. Anna dan Chase pernah tinggal bersama di tempat Nora. Vivian tidak bisa menghubungi Chase karena IG-nya sudah tidak aktif. Vivian lalu menghubungi Talia yang pernah berfoto bersama dengan Anna dan Chase tahun 2004 silam di Ibiza. Ia mendatangi rumah Talia dan mewawancarainya. Talia bercerita, ia pertama kali bertemu Anna di sebuah pameran seni. Ia salut dengan selera seni Anna yang luar biasa. Ketika liburan di Ibiza, Anna menghubunginya karena ia juga berada di sana. Talia yang sedang berada di sebuah kapal milik temannya, Hendrik Knight, mengundangnya makan malam. Sebenarnya, Anna dan Chase tidak sedang di Ibiza. Ia sengaja datang ke sana karena ingin Hendrik Knight berinvestasi di perusahaan rintisan Chase. Saat di kapal, mereka pun berpesta. Chase mencoba mendekati Hendrik dan berusaha membujuknya untuk berinvestasi di WEG. Talia risih karena tamunya mengganggu liburan mereka. Namun, Anna dengan keahliannya bernegosiasi berhasil membuat Hendrik menginvestasikan $100.000. Mereka yang berada di kapal itu pun salut dengan semangat dan kehebatan Anna. Namun seminggu kemudian, Talia mendapat telepon dari Hendrik bahwa Anna dan Chase masih di kapal itu. Talia merasa sangat malu pada Hendrik karena ia yang mengundang Anna ke sana, dan biaya nakoda dan kru di sana sangat mahal. Talia sangat menyayangkan sikap Chase yang memanfaatkan mereka, dan setelah itu mereka tidak pernah bertemu lagi. Vivian kembali mendatangi Val menanyakan tentang masalah di Ibiza. Val pun bercerita waktu di Paris saat Festival Week, Val mulai melihat kejanggalan. Anna dan Chase bertengkar hebat, lalu Chase pergi dan meminta Val menjaga Anna. Ia menelpon dan meminta Val memeriksa paspor Anna. Saat itu, Val mencurigai Chase. Namun malamnya, barang-barang mereka ditahan karena Anna belum membayar biaya hotel. Ia beralasan kesalahan sistem bank. Val terpaksa menghubungi Chase. Keesokan harinya, Anna dan Chase kembali bersama seperti tidak terjadi apa-apa. Val bingung. Ia pun memberitahu Chase bahwa ia telah melihat paspor Anna. Ia mempunyai nama belakang Dorokin, bukan Delphi seperti yang mereka kenal. Namun Chase malah menuduh Val lancang. Mereka mengaku sangat kecewa pada Val dan pergi. Chase merasa dibohongi oleh Anna. Ia menuntut kebenaran tentang siapa Anna sebenarnya. Anna merasa tidak ada yang salah dengan asalnya dari Rusia. Ia mengganti nama karena sudah banyak yang punya nama Anna Sorokin, namun hanya satu Anna Delphi. Ia sedang membangun bisnis di New York, di mana seniman sepertinya bisa diterima dan punya rumah. Nantinya, itulah jati dirinya yang sebenarnya. Ia hanya meminta dukungan Chase untuk mewujudkan mimpinya. Chase yang tergila-gila dengan Anna pun luluh dan mendukungnya. Vivian kembali mendatangi Anna ke penjara. Anna tidak mau wawancara karena Vivian sudah lama tak mengunjunginya dan meminta celana dalam bermerek sebagai syarat kunjungan selanjutnya. Vivian mendatangi Nora. Ia awalnya keberatan diwawancara karena sudah menarik tuntutannya. Ia tidak ingin bisnisnya jatuh karena berurusan dengan Anna.
Vivian mengatakan ia bisa saja mengulas dari internet, namun memilih bicara secara baik-baik. Nora pun menceritakan Anna dan Chess pernah tinggal berbulan-bulan di rumahnya. Nora menerima karena mereka adalah temannya Val, dan menegaskan bahwa ia tidak pernah berurusan dengan mereka. Ia tahu bahwa Anna menjual nama dan sok cerdas. Ia tidak menyukai Anna dan juga Chess. Ia menilai Anna selalu berada di samping Chess karena berharap akan diperkenalkan pada orang yang tepat. Anna sangat memanfaatkan kesempatan saat ia tinggal bersama Nora. Ia pernah diajak Nora berbelanja. Di sana, Nora bertemu rekan-rekan bisnisnya dan Anna langsung googling siapa orang-orang yang ditemui Nora. Ia juga mendengar pembicaraan dijualnya sebuah gedung 281 Park. Anna ingin klub sosial yang dirintisnya, Yayasan Anna Delphi, di sana. Chess pergi ke acara open air. Kali ini ia pergi sendiri tanpa mengajak Anna. Saat pesta makan malam di rumah Nora, salah satu tamu menanyakan keberadaan Chess pada Anna, karena ia tertarik berinvestasi. Ia kaget saat Anna mengatakan Chess ikut open air di Berlin, karena acara itu dibatalkan tahun ini. Anna yang melihat postingan Chess di Berlin marah dan merasa dibohongi. Ia menelpon, namun Chess mematikan handphonenya. Esoknya, Anna mendatangi kantor WEG, namun kantornya sudah kosong. Stafnya yang sedang berkemas mengatakan ia tidak pernah dibayar oleh Chess. Vivian pun mencari kontak Chess. Ia menemui orang yang pernah bekerja dengan Chess, namun ia tidak punya kontaknya, karena mereka berhubungan lewat surel. Di surel terakhir, Chess mengatakan ia di Dubai, bekerja dengan Sheikh. Vivian mencoba menghubungi hotel-hotel di Dubai, berharap Chess menginap di salah satunya. Ia berhasil menghubungi Chess, namun Chess menolak bicara. Ia melihat postingan Chess di Ohio dan menghubungi keluarga Chess di sana. Saat mengunjungi Anna, Vivian mengatakan ia bicara dengan orang tua Chess. Anna pun menceritakan ia menemui Chess di Ohio. Ia awalnya menikmati kebohongan Chess, namun ia akhirnya sadar kalau Chess tidak punya pikiran orisinal. Ia pun kecewa dengan Chess. Vivian kembali mencoba menghubungi Chess. Chess pun menceritakan setelah dari Ohio, ia dan Anna kembali ke rumah Nora. Anna mulai mendekati Nora dan mengatakan perusahaan Chess diambang kehancuran. Nora pun mulai termakan bualan Anna. Ia mengajak Anna ke acara amal Storm Kim menggantikan Chess. Ia memperkenalkan Anna pada orang-orang penting. Berkat link yang ia punya dengan orang-orang penting itu, 3 orang yang awalnya meragukannya mulai mempercayai Anna. Namun malamnya, Anna pergi karena Nora mendapat telepon bahwa ada pengeluaran tak wajar di kartu kreditnya. Ia selama ini tak sadar kalau Anna menggunakan kartu kreditnya dan menghabiskan $400.000. Vivian kembali mengunjungi Anna. Ia menanyakan alasan kenapa mencuri uang dari Nora. Anna mengaku melakukan itu karena Nora memperlakukan ia layaknya benda. Makanya ia juga begitu. Anna meminta Vivian untuk melihat presentasi yang telah ia susun. Vivian pun membujuk Todd, pengacara Anna, untuk memperlihatkan presentasi itu. Vivian mendapatkannya. Ia pun diberi waktu 2 minggu lagi oleh atasannya untuk penyelesaian artikel. Anna merencanakan sebuah bisnis besar dengan tim yang terdiri dari konsultan terbaik. Ingin mendirikan bisnisnya di 281 Park yang merupakan milik konglomerat properti terbesar di Manhattan. Dan ia memerlukan pendanaan sekitar $400 juta. Hal yang mustahil didapatkan oleh gadis berusia 25 tahun yang bukan siapa-siapa. Dan Anna nyaris mendapatkannya. Ia mendekati seorang konsultan keuangan bernama Alan Reed. Alan awalnya tidak tertarik dengan Anna, karena Anna tidak punya pengalaman. Anna meyakinkan Alan bahwa ia mengerti bisnis. Ia punya warisan di Jerman dan ia dekat dengan orang-orang penting di Manhattan. Ia merubah penampilannya.
Ia mengadakan pesta dan mendatangkan orang-orang yang cukup berpengaruh di Manhattan untuk meyakinkan Alan. Pengelola bisnis keluarga Anna, Peter, menghubungi Alan, menjanjikan akan memberikan semua dokumen yang dibutuhkan Alan. Melihat peluang yang sangat besar, Alan pun menyetujui dan mulai mencarikan Anna pinjaman, meskipun belum dibayar uang muka sepersen pun. Fortress Bank mulai tertarik dengan bisnis Anna. Mereka bertemu dan David dari Fortress Bank memberikan Anna tiket konferensi Warren Buffett. Ia menghubungi Ron, CEO jet pribadi yang dikenalkan David padanya saat pesta. Ia meminta bantuan Ron untuk menyediakannya pesawat. Ron pun meminta stafnya membantu Anna. Anna mengaku telah mentransfer biaya pesawat, namun saat staf mencek, transferan itu belum masuk. Ia tetap bisa memakai jet pribadi itu karena koneksinya dengan Ron, meskipun dilarang staf perusahaan mereka karena belum membayar. Fortress Bank ragu dengan kekayaan Anna. Mereka melakukan beberapa uji untuk meneliti asetnya. Begitu juga dengan National City Bank. Anna terus mendesak Alan karena ia butuh dana segera untuk membeli gedung 281 Park yang telah ditawar orang lain. Anna terus mendesak Alan untuk meyakinkan mereka dan menjanjikan jabatan direksi di yayasannya kelak. National City Bank pun mencairkan dana awal untuk Anna. Vivian dan rekan-rekannya terus menelusuri dokumen Anna. Mereka menemukan ada transaksi dengan operator seluler Eropa. Ia membeli SIM virtual untuk memakai nomor Jerman dan menggunakan aplikasi pengubah suara. Anna telah mengelabui orang-orang keuangan itu dengan menjadi Peter, dan Alan tidak menyadari itu hingga Vivian memberitahunya. Saat wawancara dengan Anna, ia tidak merasa bersalah sedikit pun. Ia merasa semua pria meremehkan wanita. Pria meskipun gagal tidak pernah mendapat konsekuensi, seperti yang terjadi pada Alan. Meskipun merugikan perusahaannya, ia tetap dipromosikan dan mendapat bonus yang fantastis. Sejenak, Vivian mulai merasa apa yang dikatakan Anna memang benar. Namun Alan tetap mendapat konsekuensi. Ia tidak lagi jadi VIP di klub olahraganya. Vivian kembali mendatangi Neff, staf 12 George Hotel. Anna adalah orang yang sangat royal di mata Neff. Ia pun menceritakan bagaimana ia dekat dengan Anna. Anna datang ke hotel mereka dan ia mulai mendekati Anna melihat ia memberikan tips yang sangat banyak pada staf hotel. Neff juga melihat isi dokumen yang pernah diminta print Anna ke pihak hotel. Anna pun menyukai Neff. Ia meminta Neff memberikan rekomendasi dan mengatur jadwal pertemuannya. Neff memasukkan Anna ke basis data paling eksklusif, sehingga Anna selalu jadi tamu VIP dimanapun. Ia juga menyelamatkan Anna saat ada pria menggodanya. Akhirnya mereka pun berteman. Anna mengajak Neff ke berbagai pesta, membelikan Neff gaun mahal, memperkenalkan Neff pada teman-temannya Rachel dan Casey. Mereka pun sering berpesta bersama. Hingga pada suatu hari, manajer hotel mendapati nomor kartu kredit Anna belum diinput. Kartu kredit Anna juga ditolak restoran saat mereka makan malam, sehingga Neff harus merelakan tabungannya untuk membayar tagihan itu. Saat meminta kartu kredit, Anna terus mengulur waktu, bahkan melecehkan karyawan hotel. Neff mengetahui bahwa Anna tidak membeli gedung 281 Park yang merupakan properti milik hotel mereka. Neff pun mencek tagihan Anna. Ia kaget melihat total tagihan yang hampir mencapai $34.000 atau sekitar 500 juta rupiah. Dan sejak masuk, belum ada tagihan yang ia bayar sepersen pun. Neff marah dan terus mendesak Anna. Manajer pun menahan barang-barang Anna. Anna meminta Neff untuk mengambilkan barang-barangnya. Namun, Neff menolak.
Keesokan harinya, Anna melunasi semua tagihan dan pergi dari hotel itu. Ia juga membayar hutangnya pada Nev dan menyuruh Nev meninggalkan tempat itu. Anna mengajak Nev liburan, namun ia menolak karena tidak mau meninggalkan pekerjaannya yang sudah susah payah ia dapatkan. Nev tidak pernah membenci Anna, begitu juga sebaliknya. Ia mengunjungi Anna ke penjara dan mereka bercerita serta saling mendukung satu sama lain. Vivian mendapat kiriman video liburan Anna dengan teman-temannya di Maroko dari Noah, yang merupakan rekan kerja Rachel di Vanity Fair. Vivian mendatanginya, namun ia menolak wawancara. Ia hanya ingin menjual videonya pada Manhattan, perusahaan Vivian bekerja. Vivian kemudian mendatangi Casey. Ia diajak liburan oleh Anna ke Maroko bersama Rachel dan Noah. Anna meminta Rachel memesan villa pribadi untuk liburan mereka, supaya ia lebih leluasa bekerja. Sesampai di villa, mereka berkeliling dan berfoto. Rachel sangat senang. Setelah menikmati suasana villa, Rachel mengajak mereka untuk berjalan-jalan keliling kota. Namun, Anna memilih hanya di villa saja. Ia tidak mau keluar dari hotel. Casey mulai merasa mual dan tak enak badan. Besoknya, ia pun pulang. Keadaannya memburuk dan harus berhenti bekerja sampai seminggu. Ia mendapat telepon dari Anna. Anna mengaku dirampok dan kehilangan semua kartu kreditnya. Ia minta dipesankan tiket pulang. Beberapa hari kemudian, Anna datang ke apartemen Casey sambil menangis. Ia mengatakan kiriman kartu kreditnya yang baru belum sampai, dan dana perwaliannya belum cair. Ia mengancam akan bunuh diri jika Casey tidak mengizinkannya menginap. Pacar Casey pun terpaksa pergi. Casey semakin kesal karena Anna menghabiskan minuman Casey, menguasai sofa, dan meletakkan pakaian kotor di tempat sampah. Anna juga memakai gaun terbaik Casey dan mengatakan jelek. Namun, gaun itulah yang ia pakai hingga beberapa pekan sampai akhirnya ia pun ditangkap. Casey pun menelpon Rachel menanyakan apa yang terjadi di Maroko. Rachel pun menceritakan. Sejak masuk ke villa, staf hotel terus memanggil Anna. Begitu juga saat makan malam. Besoknya, setelah Casey pulang, petugas keamanan mendatangi mereka dan meminta melunasi tagihan. Anna terus mengatakan kalau ia sudah mentransfer. Mereka mengancam akan mengusir jika tidak segera dilunasi. Rachel pun terpaksa memberikan kartu kreditnya sebagai jaminan. Noah merasa ada yang aneh. Ia pun mengajak Rachel untuk pergi. Anna mengajak mereka berkeliling kota dan mengunjungi taman untuk mengalihkan kekacauan. Mereka pergi dikawal petugas keamanan hotel. Tagihan pun keluar. Uang tunai Anna tidak cukup untuk membayar biaya masuk taman. Mereka terpaksa balik ke hotel untuk mengambil kartu kredit Rachel yang dijadikan jaminan. Namun, pihak hotel tidak mau memberikan. Mereka butuh jaminan. Rachel terpaksa menyerahkan kartu kredit kantornya sebagai jaminan, agar ia bisa mengambil kartu kredit pribadi untuk membayar tagihan taman. Anna terus berpura-pura menghubungi bank. Anna mendapat telepon dari Alan bahwa pinjamannya disetujui Fortress. Namun, akan ada penyidik yang akan meninjau aset Anna di Jerman. Barulah uangnya bisa cair. Anna mulai stres. Ia bermain tenis memakai handuk, lalu menangis. Noah menyadari situasi sudah sangat buruk. Ia segera mengajak Rachel pulang. Anna memakai kartu kredit Rachel dan perusahaannya untuk melunasi semua biaya di Maroko. Rachel sangat kaget melihat tagihan hingga $62.000. Rachel memberitahu Casey. Beberapa minggu kemudian, Anna kembali menghubungi Casey untuk menumpang. Namun Rachel melarangnya berhubungan dengan Anna. Vivian mencoba menghubungi Rachel, namun nomornya tidak aktif. Atasannya meminta artikel itu dipercepat mengingat kehamilan Vivian yang sudah mendekati waktu lahiran.
Vivian mencoba mencari media sosial Rachel, namun semuanya hilang. Vivian pun mulai menulis artikel tanpa sudut pandang Rachel. Rekan kerja Vivian mendapatkan info bahwa Rachel menjual ceritanya ke Vanity Fair tempat ia bekerja. Sejak pulang ke New York, Rachel terus menghubungi Anna untuk membayar uangnya. Anna selalu beralasan masalah bank, sehingga ia belum bisa membayar uang Rachel. Ia terus menagih setiap hari, namun Anna selalu mengulur waktu. Anna akhirnya mentransfer, namun cuma $5.000. Perusahaannya pun menyadari ada selisih pengeluaran di kartu kredit kantor dan sebentar lagi akan diaudit. Vivian mengalami kontraksi. Ia pun ke dokter dan diberitahu akan melahirkan dalam 2 hingga 3 hari. Suaminya memintanya untuk cuti. Kamar bayi mereka belum disiapkan, begitu juga dengan semua perlengkapan bayi. Namun Vivian tetap ingin menyelesaikan wawancara untuk artikelnya. Rachel mendapat telepon dari Anna bahwa ia sedang berada di Hotel W. Ia meminta Rachel ke sana untuk mengambil cek. Saat ke sana, ternyata Anna sudah pergi. Hotel melaporkan Anna ke polisi karena ia juga tidak membayar tagihan hotel. Saat ditangkap, ia bertemu dengan Todd, pengacaranya yang sekarang. Rachel sempat melaporkan ke polisi, namun polisi menilai itu bukan tindak kejahatan, karena Anna tidak pernah memaksa Rachel untuk memberikan kartu kreditnya. Itu murni keteledoran Rachel. Begitu juga dengan perusahaan tempatnya bekerja. Ia dituduh sebagai kaki tangan penggelapan uang perusahaan. Rachel pun diskors. Sementara, Anna tidak dapat masuk ke hotel manapun. Ia ditolak sebelum mendekati resepsionis dan akan diterima jika melakukan pembayaran di muka. Ia berkeliaran di jalanan karena ia tidak punya tempat tinggal, dan bahkan memakan makanan sisa di kereta bawah tanah. Melihat tak ada harapan lagi, Anna mulai mencairkan cek ke semua bank. Ia pun terbang ke LA. Vivian melahirkan seorang bayi perempuan dengan selamat, dan artikelnya pun terbit. Anna si penipu gadungan jadi berita utama di mana-mana. Ia terkenal sesuai dengan janji Vivian. Namun, bukan itu yang Anna inginkan. Ia ingin dikenal sebagai pebisnis. Jika saja timnya bekerja dengan baik, ia sudah menjadi bos sekarang. Vivian meminta Anna untuk move on. Anna menegaskan bahwa Vivian tak tahu sedikit pun asal-usul Anna. Berita tentang Anna terus berlanjut dan meme pun bermunculan. Vivian merasa orang-orang salah memahami ceritanya. Ia merasa bersalah. Ia pun ke Jerman untuk melakukan wawancara dengan keluarga Anna. Ia yakin ada sesuatu yang tidak diketahui publik. Mungkin saja keluarga Anna benar-benar kaya karena ia membawa banyak uang ke New York. Kisah Anna berlanjut. Saat sampai di LA, ia menuju Chateau Marmont. Sementara Todd menunggunya di pengadilan, terpaksa menunda persidangan. Rachel pun terus menghubungi Anna. Ia pun mendatangi jaksa penuntut umum kasus Anna dan mengajukan tuntutan penipuan. Vivian sampai di Jerman. Ia didampingi penerjemah Mira. Vivian menceritakan rumor bagaimana Anna sampai di Jerman pada tahun 2006 silam. Saat itu Rusia sedang diserang, sehingga para gangster termasuk ayah Anna mengambil hasil tambang dan menyembunyikannya ke Eropa. Keluarganya sempat dihina dan dilecehkan di Eropa karena menganggap mereka miskin. Ayahnya mengatakan agar Anna hidup dengan baik dan menundukkan semua orang. Vivian mendatangi alamat Anna, namun rumahnya sudah tidak ada. Mereka melihat ayah Anna keluar dari kontainer dan menolak wawancara. Vivian mendatangi kantor ayah Anna dan meminta wawancara. Vadim, ayah Anna pun bersedia. Ia mengatakan bahwa Anna mulai berubah sejak mereka di Jerman. Ia terus membaca majalah dan ingin seperti model di majalah itu. Vadim mulai kesal ketika Vivian menyinggung masalah uang selundupan milik keluarga mereka. Vivian mengikuti Vadim ke rumahnya.
ia diperbolehkan masuk. Mereka sebenarnya merasa terganggu karena sering didatangi reporter. Delphi ternyata hanya nama yang dibuat-buat oleh Anna, bukan nama gadis ibunya. Ia juga sangat dingin di rumah dan orang tuanya merasa asing dengan anak mereka sendiri. Sejak pergi dari rumah, mereka mulai melupakannya. Di LA, Anna meminum obat tidur yang sangat banyak. Ia dibawa ke rumah sakit dan tidak sadarkan diri selama 3 hari. Pihak rumah sakit pun menyarankan ke pusat rehabilitasi. Anna masih tetap update di Instagram. Rachel tidak terima. Ia menelpon Anna, berpura-pura sedang di LA. Ia mengajak Anna bertemu dan melupakan masa lalu. Anna yang kesepian sangat senang. Ia segera keluar dan Rachel tidak ada. Polisi sudah menunggunya di gerbang dan membawanya ke New York. Sesampai di rumah, Vivian mendapat paket dari Vadim yang berisi dokumen Anna selama perawatan di rumah sakit. Ia mengaku punya ayah pemabuk kasar yang harus dijauhi. Sangat berbeda dengan yang selama ini ia katakan bahwa ayahnya adalah seorang pebisnis jutawan yang membuatnya kaya. Saat itu, Vivian menyadari alasan Anna bunuh diri dan rehabilitasi adalah karena ia mengulur waktu. Masa berlaku visanya hampir habis. Vivian meminta Anna untuk berhenti berpura-pura dan menghentikan semua kebohongan. Anna masih tetap bersikeras bahwa bukan itu cerita yang sebenarnya. Hari persidangan pun tiba. Anna meminta dicarikan desainer untuk pakaian yang akan ia kenakan selama sidang. Namun, pengacaranya menolak. Ia pun menghubungi Nev dan meminta bantuannya untuk mencarikan penata gaya. Nev membuatkan Instagram khusus fashion yang dipakai Anna selama sidang. Ia memakai busana berbeda setiap harinya. IG itu mendapatkan banyak like dan dukungan. Hal itu membuat reporter meramaikan persidangan. Media pun meliput style Anna. Di persidangan, Todd terpaksa menjatuhkan Anna untuk menang. Todd menyebut bisnis Anna hanyalah bualan seorang anak muda yang tidak kompeten, agar ia terhindar dari tuntutan pencurian bank. Rencananya berhasil. Mereka akhirnya memenangkan 2 dari 3 tuntutan terbesar. Walaupun secara keseluruhan mereka hanya memenangkan 2 dari 10 tuduhan. Todd yang berencana libur bersama keluarga membatalkannya. Ia merasa bersalah telah mengkhianati Anna dan tetap akan mengurus Anna. Anna sangat kecewa pada Todd. Dunia sekarang mengenalnya sebagai gadis bodoh dan sosialita bodong. Ia tak terima hal itu karena ia nyaris berhasil mewujudkan impiannya. Vivian dipromosikan berkat artikelnya yang jadi trending, dan berita tentang Anna tidak ada habisnya. Ia yang selama ini memberikan dukungan penuh pada Anna merasa kecewa dengan keadaan yang memanfaatkan Anna. Ia sebenarnya ingin memperlihatkan pada dunia seorang Anna yang punya semangat milenial luar biasa dalam menggapai impian. Bukan Anna si sosialita bodong. Namun semua orang melihat dari sisi berbeda. Ia pun meminta maaf pada Anna. Hakim memutuskan Anna dipenjara selama 40 bulan. Di kehidupan nyata, hukuman Anna Sorokin telah berakhir Februari tahun lalu. Kini ia di rutan imigrasi dan pabean AS untuk menunggu deportasi. Itulah ending dari series ini. Gimana nih Anna di mata kalian? Apakah seperti Vivian yang melihat sisi positifnya? Atau hanya penipu doang? Ditunggu tanggapannya di kolom komentar ya. Jangan lupa follow Instagram Farlian serta bergabung di komunitasnya di Facebook. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.